release kali ini adalah press release dalam tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain. Ya, rekan-rekan sudah tahu kemarin kejadiannya, ada penembakan, ada korbannya, ya kan? Dari data secara resmi DLP adalah nama Hari Awanto bin Paidi, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, laki-laki, alamat Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Korbannya, ya, korban daripada tindak pidana yang terjadi atas nama Winarso bin Tirto, umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani, alamat sama Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dari kejadian tersebut kita sudah menginterogasi, mencari informasi, melakukan penyelidikan, dan memeriksa beberapa saksi. Ya, diantaranya 3. Yang pertama nama Titin Sumarni, umur 45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, perempuan, alamat sama Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Yang kedua, Saudara Tutino, umur 50 tahun, pekerjaan petani, alamat sama Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dan yang ketiga, Saudara Rama, ya, Saudara Rama. Untuk tersangkanya MD alias ID, ya, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, alamat Dusun Jalur, Desa Padang Kuas, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Demikian ya untuk identitasnya, baik itu saksi maupun tersangka. Untuk kronologi singkat kejadian, ya, untuk kronologi singkat kejadian saya langsung bacakan. Pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar jam 10.00 WIB, tersangka atas nama MD alias ID dan saudara saksi atas nama Rama pergi ke kebun milik tersangka yang berada di Blok A, Temyang, Desa Putih Agung, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dalam perjalanan, tersangka dan saudara Rama bertemu dengan saudari saksi atas nama Titin Sumarni. Ya, kemudian bertiga lalu mengajak saudara Titin ke kebun milik tersangka. Ya, jadi bertiga untuk memetik cabai dan sayuran. Itu rencananya. Pada saat memanen cabai dan sayuran, tersangka melihat korban Pak Winarso almarhum melintas di depan kebun tersangka dengan membawa mesin Sinso menuju ke kebun saudara Rianto. Kemudian tersangka menyusul korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dan langsung menemui korban dan terjadi keributan yang diakibatkan adanya perkataan korban yang menyinggung tersangka. Jadi si korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Setelah itu tersangka berbalik badan dan duduk lalu mengeluarkan senjata api dari tasnya, dan pada saat korban akan menghidupkan Sinso, tersangka berbalik badan ke arah korban, lalu tersangka jongkok dan membidik korban. Setelah itu tersangka menembakkan senjata apinya sebanyak 1 kali dan mengenai punggung belakang bagian kiri, ya, punggung belakang bagian kiri agak di samping. Setelah itu korban terjatuh. Ya, setelah terjatuh ada teriakan-teriakan dan sebagainya, dibantu oleh beberapa orang, kemudian dibawa ke rumah sakit. Karena mungkin tidak tertolong, yang korban akhirnya meninggal dunia dan dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Ya, untuk dilakukan otopsi. Dari kesimpulan otopsinya, ya, terdapat luka lecet pada anggota gerak atas perut dan anggota gerak bawah. Luka memar pada dada kiri dan kanan akibat hantaman peluru dari dalam. Yang ketiga, ada luka robek akibat peluru dari kulit bagian kiri, ya, tembus ke lemak otot diafragma kiri paru bagian belakang.
usus halus, hepar sisi tengah samping kanan, diafragma samping kanan, otot dada kanan, dan menyangkut peluru di otot dada kanan. Yang keempat, adanya resapan darah pada otot dada kanan. Proyektil dapat di bawah ini apa namanya? Proyektil. Kapolsek. Kapolsek juga megang dong. Iya, ada juga. Oh iya. Jadi untuk barang bukti ada senpi rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang dari plastik warna ungu. Ya, kemudian 2 proyektil, ulangi 2 peluru, yang satu sudah ditembakkan. Jadi ada kelongson dan proyektil serta 1 butir amunisi aktif yang belum ditembakkan. Ya, kemudian ini tas yang digunakan untuk menyimpan senpi. Ya, tas yang digunakan oleh tersangka untuk menyimpan senpi. Dan ini adalah pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Ya, korban. Pakaiannya korban pada saat kejadian. Kemudian yang satu adalah 1 unit sepeda motor yang digunakan. Ancaman pidananya terhadap saudara tersangka atas nama MD alias ID dikenakan pasal 340 KUHP subsidiar 338 KUHP dan diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau hukuman dalam kurun waktu tertentu paling lama 20 tahun. Ya, kita kenakan 340 subsidiar 338 KUHP pasal pembunuhan berencana. Hukumannya jelas, ancamannya dengan hukuman mati dan penjara seumur hidup atau hukuman dalam kurun waktu maksimal 20 tahun. Itu untuk tersangka. Ini merupakan hasil dari kinerja yang dilaksanakan atau dilakukan oleh tim, ya, bukan polsek saja, bukan polres saja, bukan serse saja, bukan intel saja, bukan babin kamtibmas, tapi semuanya, termasuk juga rekan-rekan juga, ya, ada bantuan juga dari rekan-rekan, dari masyarakat, dari semuanya juga, karena kita juga berkoordinasi, saling mengisi, saling memberikan informasi, masukan dan sebagainya. Oleh karena itu dari capaian sekarang mudah-mudahan sudah jelas tadi kami sampaikan. Jadi pelaku MD alias ID melakukan penembakan terhadap korban saudara Winarso dengan menggunakan senjata api non organik, ya, senjata api non organik atau senjata non standar atau senjata rakitan. Ya, jadi ini bukan senjata standar TNI Polri, bukan senjata yang dibuat di pabrik, tapi senjata yang memang dirakit secara manual, ya, tidak tanpa pabrikan, tanpa standar, ya. Jadi memang adanya cuma ini saja, tidak dibuat yang lain. Oleh karena itu, tanggal 4 September 2021 dengan tersangka NG alias Maman, NG alias Maman bin Nirwan Junaidi, umur 23 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, alamat tersangka di perumahan Betungan Rafflesia Asri, Beringin, RT 47 RW 11, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Dan alamat sekarang di Jalan Bumi Ayu Ujung, Perumahan Royal Residence nomor 24, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Ya. Kemudian dari saksi-saksi yang sudah kita periksa, sama seperti yang kejadian pembunuhan tadi, dengan tersangka MD alias ID, ada 3 yang sudah kita periksa dan telah kita kembangkan dengan kronologis terkait kepemilikannya. Bagaimana tersangka MD mendapatkan senjata dari MG, dari tersangka MG. Jadi dari hasil pemeriksaan tersangka MD yang melakukan penembakan terhadap korban saudara Winarso, bahwa senjata api beserta 2 butir amunisi aktif didapatkan dari tersangka NG, ya, NG alias Maman, dengan cara membeli seharga Rp700.000,
ya, dibeli dari saudara MG atau Maman harga Rp700.000 pada tanggal 21 Mei 2021 bertempat di rumah kontrakan tersangka, rumah kontrakan Maman yang beralamat di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Kemudian diambil keterangan juga dari saudara MD, dibenarkan oleh tersangka Maman. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka MG alias Maman ini masih kita kembangkan, ya, masih kita kejar. Namun demikian dari kepemilikan awal saudara ID masih berasal dari Maman, ya. Namun oleh penyidik sampai dengan saat sekarang masih kita kejar kembali terkait asal usul kepemilikan atau bahkan mungkin membuatnya, ya, masih kita kejar. Namun demikian untuk proses saat ini Siap. Ngatur-ngatur saya gitu. Oke, Sep.